Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazna sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimina, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, bapak ibu, saudara saudari, solihin solihat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pagi menjelang siang ini Allah mentakdirkan, meridhoi serta mengizinkan kita semuanya untuk dapat bertafakuh fiddin, kembali melanjutkan pembahasan kitab Adabun Nikah wa Kasrus Syahwatain karya Imam Al-Mujaddid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada pertemuan yang kesekian, dan pada kesempatan kali ini semoga Allah memberikan pertolongan untuk kita dapat memahami bab rambu-rambu memilih pasangan. Yang ini bab yang cukup menarik untuk kita fahami bersama. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas istiqomah berkurban di atas jalan kebenaran. Saudara-saudari, ikhwan akhwat, solihin solihat semua yang dimuliakan Allah Ta'ala, Imam Al-Ghazali memulai bab ini dengan menyebutkan rukun-rukun di dalam akad, ya. Jadi sebelum nanti beliau menjelaskan pasangan yang dengan kriteria yang baik itu bagaimana, beliau memulainya dengan akad dulu, ya. Jadi dalam akad nikah, ya, ada rambu-rambu dan ada, ya, syarat-syarat serta rukun-rukun yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama beliau bahas adalah syaratnya dulu, ya. Jadi ada syarat yang harus diperhatikan, yang harus seorang mempelai baik laki-laki maupun perempuan mengetahui hal ini, ya. Nah, apa saja? Kata beliau, ammal aqdu fa arkanuhu wa syurutuhu liyan aqida wa yufidal hilla arba'atun. Ada 4. Yang pertama adalah iznul wali, ada izin dari wali, ya. Ini untuk perempuan, ya, mempelai perempuan harus ada izin dari wali. Fa illam yakun fasultan, kalau walinya ndak ada maka diwakilkan oleh sultan, dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini qadi atau hakim, ya. Kalau di kita harus diwakilkan kepada hakim kalau tidak ada izin wali, ya. Lalu yang kedua, ridhal mar'ah in kanat sayyiban baligha au kanat biqran baligha walakin yuzawwijuha ghairul ab wal jad, ya. Harus ada persetujuan dari wanita yang ingin dinikahi jika ia dalam 2 kondisi. Jadi persetujuan wanita itu jadi syarat kalau kondisinya satu di antara 2. Yang pertama adalah jika ia seorang janda yang balik, ya, menikahi janda itu seizin wanita janda ini, ya. Jadi walaupun
walinya sudah mengizinkan, tapi kalau si wanita ini belum mengizinkan, maka belum terpenuhi syarat. Jadi kondisi pertama, ya, dalam persetujuan si wanita itu kalau kondisi wanitanya adalah janda yang balik. Atau kondisi yang kedua, ya, adalah seorang yang gadis balik, tapi yang menikahkannya bukan bapak atau kakeknya. Jadi misalnya bapaknya sudah tidak ada, kakeknya sudah nggak ada, yang nikahkan selain kedua itu misalnya saudara laki-lakinya, gitu ya, maka itu butuh perizinan dari si wanita ini. Jadi kakaknya atau adiknya tidak boleh serta-merta saya walinya sekarang, saya akan nikahkan dia dengan teman saya, tidak boleh, harus dengan izin si gadis ini, ya. Saya ulangi ya, jadi syarat pertama harus izin wali, ya, kalau tidak ada baru qadhi atau hakim. Syarat kedua harus dengan persetujuan dari wanita yang hendak dinikahi, dalam dua kondisi persetujuan itu. Satu, kalau dia janda balik, atau dia seorang gadis balik yang walinya bukan ayahnya atau kakeknya. Paham ya sampai sini? Yang ketiga, huduru syahidaini dhahirail adalah, menghadirkan dua orang saksi yang diakui kredibilitasnya, ya. Jadi harus ada saksi yang adil, dua orang, ya. Ini harus terpenuhi dulu, ya. Baru yang keempat, yang terakhir adalah ijab wa qabul muttasilun bih, adanya ijab dan qabul beriringan. Jadi ijab qabulnya tidak boleh ada jeda. Ijabnya bapaknya, si wali bilang angkahtuka, aku nikahkan kamu dengan putriku, terus qabulnya besok. Kuotanya habis misalnya, ya, pending dulu gitu ya, karantina dulu ya misalnya. Nah, ini tidak, harus muttasilun bih, harus beriringan, ya, baik dengan lafadz nikah maupun dengan lafadz tazwij atau kawin, ya, atau yang semakna dengan keduanya, ya. Wanita, mempelai wanita tidak berperan dalam pelaksanaan ijab qabul, ya. Yang berhak adalah wali yang mewakili, ya, wali yang mewakili. Baik, hadirin muliakan Allah, ini syarat-syaratnya, ya. Terus Imam Al-Ghazali juga menunjukkan prosesnya, ya. Tata caranya bagaimana, ya. Tata caranya sebelum akad itu ada tata caranya, nggak langsung tiba-tiba datang minta akad, ya. Ada adabnya dan ada tata caranya, urut-urutannya. Urutan yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ya, kata Imam Al-Ghazali, urutan yang pertama tata caranya diawali dengan melamar calon bersama wali, ya. Jadi si laki-laki datang untuk melamar calon perempuannya itu, calon istrinya itu bersama Pak, bersama walinya, ya. Jadi nembungnya itu langsung walinya, kata Imam Al-Ghazali, bukan ke anaknya dulu, ya. Nah, ini terjadi pergeseran makna gitu ya. Akhirnya apa? Nembungnya langsung si doinya. Akhirnya apa? Langsung WA gitu ya. Saking gentlenya dia WA, ya. Ukhti, apakah kamu mau menjadi pendamping hidupku gitu ya. Kalau yang begitu itu belum kesatria. Kesatria itu langsung datang ke rumahnya gitu ya. Datang ke rumahnya, ternyata salah alamat gitu ya. Ya, bukan rumahnya ternyata gitu ya. Kos-kosannya, wah keliru juga gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga harus jadi perhatian, ya. Ketika melamar, tidak pada masa iddah wanita tersebut. Kalau misalnya wanita ini adalah wanita yang janda, ya, melainkan setelah habisnya masa iddah, selesai iddah baru melamar. Tidak boleh melamar
ngapling dulu sebelum selesai iddah, tidak boleh ya. Ya. Jadi betul-betul iddah selesai baru setelah itu melamar. Ya. Yang ketiga, tidak boleh melamar di saat wanita tersebut telah dilamar oleh orang lain. Karena Rasulullah melarang ya lamaran di atas lamaran orang lain ya. Jadi ini 3 rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika melamar ya. Ketika melamarnya ke wali. Yang kedua, setelah selesai masa iddah. Yang ketiga, tidak boleh melamar lamaran orang lain. Tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Nah, ini rambu-rambunya. Sekarang adabnya. Adab ketika ngelamar itu bagaimana? Ya. Jadi agar sesuai syar'i. Ini ilmu bukan hanya untuk yang belum menikah ya. Untuk Anda ayah dan bunda yang sudah punya putra putri, ini ilmu juga. Agar nanti ketika Anda melamarkan atau menikahkan putra atau putri Anda tahu ilmu syar'inya bagaimana. Gitu ya. Lah, adab-adabnya apa saja? Fa amma adabuhu. Ya, ketika adab, ya, ketika adab-adabnya, ya. Jadi selesai setelah itu apa? Setelah dia yakin bahwa ini adalah calon saya, dia ngelamar. Ada pertama itu apa? Ketika dia melamar, ya, maka hendaknya dia mengucapkan tahmid dan bersolawat dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya ketika datang, terus dia mengucapkan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Jadi itu bagian dari kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk adab kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena telah menunjukkan kepada kita cara yang baik dalam proses pernikahan. Ya. Jadi ucapan tahmid sebelum lamaran itu merupakan sunnah, ya, merupakan sunnah, ya. Sampai akhirnya si laki-laki tadi menyebutkan Alhamdulillah, si walinya ketika setuju dia juga menyebutkan Alhamdulillah. Jadi nanti prosesnya ketika sudah ketemu, sudah cocok, walinya bilang begini, Alhamdulillahi wassalatu ala Rasulillah zawwajtuka ibnati fulanah. Ya. Aku hendak menikahkan putriku fulanah kepada dirimu. Ya. Lah, terus yang orang yang lamar, mempelai laki-lakinya berkata, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Qabiltu nikahaha ala shadaq. Ya. Atau kalimat yang semisal, segala puji bagi Allah, semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, saya menerima menikah dengan mahar demikian dan demikian. Ya. Nah ini sebelum akad ya, sudah ada apa? Muqaddimah dulu, sudah ada muqaddimah. Ya. Dan Imam Al-Ghazali memberikan catatan lebih baik liyakun as-sadaqu ma'luman khafifan. Lebih baik maharnya itu sesuatu yang umum dan yang meringankan, ya. Jadi untuk para wanita, para mempelai wanita, calon mempelai wanita, memberikan syarat kepada laki-laki yang melamar itu dengan sodak atau dengan mahar yang meringankan, ya. Baru setelah itu adab yang kedua, sudah ya sama-sama setuju. Imam Al-Ghazali mengatakan wa min adabihi, ya, adalah di antara adabnya adalah menyampaikan ciri-ciri calon suami agar didengar oleh mempelai putri, ya. Menyampaikan ciri-ciri calon suami kepada mempelai putri. Jadi yang pertama kali harus mengenalkan dirinya itu ya laki-laki, karena yang lamar laki-laki, ya. Jadi ciri-cirinya bagaimana, sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana calon suaminya ini, ya.
Sehingga dengan itu akan terjadi kecocokan atau tidak, itu nanti terlihat di situ, ya. Nah, ini diantara adabnya. Nah, ini kalau sekarang bisa ditempuh dengan cara mengajukan biodata, begitu ya. Itu juga bagian dari, kalau saya biasanya ketika ada laki-laki dan perempuan mengajukan biodata, yang pertama saya serahkan biodatanya adalah biodata perempuan ke laki-laki. Karena dia yang memilih kan, dia yang menentukan cocok enggak. Kalau sudah cocok biodatanya, saya kasih fotonya. Kalau fotonya cocok, baru setelah itu biodatanya laki-laki saya kasihkan ke yang perempuan. Perempuan nolak, ya sudah, berarti cari yang lain, begitu ya. Ya, cari yang lain. Ya, jadi laki-laki yang lebih dahulu untuk ini. Terus yang ketiga, menghadirkan dan mengundang orang-orang soleh, ya. Selain dua saksi tadi, alangkah baiknya adabnya itu yang diundang adalah orang-orang soleh, ya. Kata Imam Al-Ghazali, karena orang-orang soleh itu seringkali mendatangkan keberkahan dalam hidup kita, makanya diundang orang-orang soleh. Diumumkan kepada orang-orang soleh dulu bahwa saya sedang proses kepada ini, minta doanya, seperti itu, ya. Dan yang keempat, ya, adab yang keempat, ketika seorang hendak melangsungkan akad atau melamar seorang wanita atau wanita dilamar oleh seorang laki-laki, hendaknya dia meluruskan niatnya dalam menikah. Jadi niat menikah itu bukan hanya melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang saja, tapi niat menikah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Satu, untuk mengikuti sunnah. Yang kedua, untuk menahan pandangan, ya. Lalu yang ketiga, mendapatkan keturunan, ya. Jadi ada niat-niat yang lain itu sudah harus dipupuk niatnya sejak awal sebelum dia akad, ya. Kalau hanya untuk bersenang-senang saja, ya, itu kurang tepat dalam adab Islami, ya. Memang akad untuk meredam syahwat itu juga bagian dari manfaat. Niat untuk meredam syahwat itu bagian dari manfaat, ya. Akan tetapi kita menikah itu untuk manfaat yang lebih banyak daripada hal tersebut, ya. Dan disunnahkan juga, adab selanjutnya disunnahkan juga menikah itu di masjid. Akad nikah itu diadakan di masjid dan dikerjakan atau dilaksanakan pada bulan Syawal, ya. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal dan beliau menggauliku juga di bulan Syawal, ya. Jadi sunnahnya demikian, ya. Nah, sekarang sudah masuk lagi yang lebih rinci, ya. Masuk lagi lebih rinci. Kata Imam Al-Ghazali, mengenai wanita, ini untuk para ikhwan ya berarti, dan untuk para akhwat juga untuk memantaskan diri. Mengenai wanita yang dinikahi, kata Imam Al-Ghazali, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama adalah aspek kehalalan, ya. Aspek kehalalannya harus diperhatikan. Yang kedua adalah aspek berupa sifat-sifat baik dalam hidupnya. Nah, yang kita bahas aspek halalan dulu. Ya, kalau antum mau makan sesuatu kan ada halal MUI-nya dulu enggak gitu kan. Lah sama perempuan itu bukan hanya dilihat sifat-sifat baiknya. Baik semua, solihah, tapi ternyata enggak halal, enggak boleh. Maka dilihat dulu aspek kehalalannya. Ini tangga pertamanya. Kalau aspek halalannya mental sudah, jangan berharap lebih. Ya. Misalnya antum seneng sama ponaan antum. Ponaan kan mahram, ya kan? Antum mau tahu dia solihah, dia hafidhoh, cantik, jelita, luar biasa, tetap tidak bisa karena dia tidak dapat sertifikasi halal, gitu ya. Karena dia haram. Lah maka ada aspek kehalalan, ya. Nah, dalam masalah aspek kehalalan ini Imam Al-Ghazali sangat rinci menjelaskan. Ada 19 penghalang pernikahan dalam aspek kehalalan ini. Yang 19 ini kita sudah tidak bisa bicara lebih, sudah tidak boleh ini, tidak boleh 19 ini. Yang pertama, wanita yang telah dinikahkan oleh orang lain.
Ya. Jadi wanita ini sudah tadi ya, sudah hampir dinikahkan, sudah tidak usah berharap. Ya. Tidak usah berharap lebih, wong sudah dinikahi sama orang lain. Ya, ini jelas ini haram, tidak boleh diganggu gugat ini. Ya. Ini yang pertama. Ya. Wanita yang telah dinikahkan oleh orang lain. Ya. Lalu yang kedua, wanita yang ada dalam masa iddah. Ya. Baik karena suaminya wafat atau karena ditalak. Ya. Nah, itu juga jangan berharap menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, kecuali iddahnya setelah selesai. Dan memproses wanita yang sedang dalam keadaan iddah itu haram. Ya, jadi sudah memberi muqaddimah tadi tidak boleh ya. Sudah memberi muqaddimah, sinyal-sinyal dulu itu tidak boleh. Ya, haram ya haram. Iddah dulu selesaikan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wanita murtad. Wanita murtad ya. Kecuali antum ajak masuk Islam dulu ya. Wanita murtad yang dengan sengaja dia mengucapkan sesuatu yang menjadikan dia kafir, begitu ya. Nah, ini tidak boleh. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, karena Imam Al-Ghazali ini hidup di Tus ya, lahir di Tus di Iran, makanya mungkin beliau menyebutkan hal ini. Seorang majusi, wanita majusi tidak boleh dinikahi. Pemuja api kan, majusi itu musyrik ya. Orang Persia, orang majusi tidak boleh nikah. Nikah sama orang Syiah tidak boleh ya. Nah, Syiah ini anak keturunan majusi kan ya. Dan Syiah ini penyimpangannya sama-sama besar dengan penyimpangannya majusi ya. Dia tidak hanya menyembah api. Kalau majusi itu kan penyembah api ya, menyekutukan Allah. Tapi kalau Syiah ini menyekutukan Allah dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan dalam dirinya Ali ada unsur ketuhanan. Ya, bahkan mereka mengatakan ada Rasul setelah Rasul Nabi SAW. 12 imam mereka maksum dan lain sebagainya. Jadi penyimpangannya banyak. Ya. Yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, seorang penyembah berhala. Ya, wanita yang menyembah berhala. Ya, musyrik juga. Yang keenam, nah ini dirinci. Wanita ahlul kitab yang memeluk suatu agama yang datang setelah Islam atau setelah Rasulullah. Jadi dia ahlul kitabnya itu Yahudi Nasrani setelah Rasulullah diutus. Itu tidak boleh dinikahi kalau Imam Al-Ghazali bilang. Ya, karena sudah banyak pelencengan-pelencengan ya. Sudah banyak pergeseran-pergeseran ya. Atau seorang wanita dari golongan ahlul kitab setelah diutusnya Rasulullah SAW dan ia tidak bernasab kepada ahlul kitab. Nasab keturunannya itu tidak dari Bani Israel. Imam Al-Ghazali masih memberikan keringanan kalau dia masih punya keturunan dari kakek nenek moyangnya itu dari Bani Israel. Itu masih boleh dinikahi. Tapi kalau ahlul kitab setelah Rasulullah dia memeluk agama Nasrani ataupun Yahudi, ataupun dia memeluk agama Nasrani Yahudi tidak punya nasab dari nenek moyangnya orang Bani Israel, maka tidak boleh dinikahi ya. Tidak halal untuk dinikahi ya. Yang ketujuh, wanita itu seorang budak sementara prianya seorang yang merdeka ya. Jadi seorang merdeka tidak bisa menikahi wanita seorang budak ya. 8, apabila seluruh dirinya atau sebagian anggota tubuh wanita itu adalah milik orang lain. Ya, maksudnya gimana? Budak itu kadangkala ada yang budak sudah bebas setengah
dirinya, dia baru membebaskan misalnya, ya makanya ada budak namanya budak mukatabah. Budak mukatabah itu budak yang berusaha nyicil dirinya agar bisa merdeka. Lah kalau baru nyicil setengah, ya merdeka kan baru setengah tuh. Nah itu tidak bisa dinikahi, ya sampai dia harus merdeka dulu baru bisa dinikahi. Ya jadi yang kedelapan itu apa? Jika seluruh dirinya atau sebagian dari anggota tubuh wanita tersebut masih milik orang lain, masih dalam kepemilikan tuannya, itu tidak boleh. 8. Itu tadi 8 maksudnya. Sekarang 9. Ya. Wanita tersebut masih saudara dari lelaki yang akan menikahinya. Jadi saudara sendiri jelas, kalau ini tidak boleh ya. Saudara dari pokok yang sama, dari induk. Kalau induk ya. Kalau bahasanya Imam Al-Ghazali dari pokok pohon yang sama, itu tidak boleh. Ya. 10 saudara sepersusuan, tidak boleh. Ya, misalnya Anda pernah punya ibu sepersusuan ketika masih kecil. Lah, ibu sepersusuan Anda punya anak perempuan. Bagi Anda yang laki-laki ya, maka Anda tidak boleh, haram hukumnya menikahi saudara sepersusuan. Ya. Sebelas, karena ada faktor tali pernikahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kata Imam Al-Ghazali, kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah punya anak, maka anaknya kan jadi mahram. Lah anaknya ini tidak bisa nikah sama laki-laki ini. Paham ya? Atau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang punya saudara perempuan, maka karena tali pernikahan ini si fulan dan fulana, maka laki-laki tidak boleh nikahi adiknya si fulan ini, karena masih ada tali pernikahan. Tidak boleh mengumpulkan dua saudara dalam pernikahan ya, paham ya? Sampai memang ketika laki-laki dan perempuan ini terus bercerai atau meninggal, nah baru boleh nikah seperti itu. Paham ya? 12. Ini agak rumit tapi tidak apa-apa, harus disampaikan ya. Nanti dibaca-baca ulang lagi. Haram hukumnya menikahi wanita yang merupakan wanita kelima. Wanita kelima. Karena kuotanya cuma 4, maksudnya gitu ya. Jadi sudah nikah 4, terus mau nambah 1 lagi. Lah yang kelima ini haram. Karena dia istri kelima. Dalam syariat batasnya cuma 4. Jadi yang ke-12 wanita yang akan dinikahi adalah wanita kelima. Artinya ada 4 wanita yang statusnya masih istri dia. Lah kok dia mau nambah lagi 1, nah tidak boleh. Ya. Ini haram. Aspek kehalalannya tidak lulus gitu ya. 13. Jika di bawah lelaki yang akan menikah, ada saudara perempuan dari wanita yang akan dinikahi. Jika di bawah lelaki yang akan menikah, ada saudara perempuan dari wanita yang akan dinikahi. Iya. Ini maksudnya yang saya tadi sampaikan ya. Kalau yang tadi kan bahas tentang anaknya, yang ini bahas saudaranya. Ya. Jadi kita sudah nikah sama seorang perempuan, lah kita tidak bisa nikahi di waktu yang sama nikahi saudara perempuannya. Itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Itu yang ke-13. Yang ke-14, wanita yang telah ditalak atau yang telah ia tolak sebanyak 3 kali, maka sudah tidak halal lagi bagi dia. Kalau sudah talak 3, sudah tidak halal. Sampai kapan? Sampai wanita itu disetujui oleh suami lain melalui pernikahan yang sah. Ya. Jadi memang kemungkinannya agak sulit itu ya.
kemungkinan agak sulit. Dan suami yang baru bukan skenario, suaminya bukan seorang yang muhallil atau muhallal bih, dia bukan seorang yang di skenario kamu nikah sama istriku tak bayar ya, mantan istriku, setelah itu nanti kamu ceraikan ya biar aku bisa nikah lah, itu tidak boleh ya. Dia memang harus berjalan secara natural ya. Nah, makanya hati-hati ya dengan lafaz talak ya, hati-hati dengan lafaz talak ya. Terus yang ke-15, wanita yang telah dili'an. Li'an tahu ya, li'an secara mudahnya adalah seorang laki-laki yang melihat istrinya berzina dengan laki-laki orang, tapi dia tidak mampu menghadirkan saksi. Kan orang berzina itu kan saksinya harus 4. Lah dia tidak mampu, tapi dia melihat langsung istrinya berzina dengan orang lain ya, sehingga hakim tidak bisa mempersalahkan istrinya, maka boleh seorang suami mengadakan li'an, saling melaknat antara suami istri. Dan orang kalau sudah mengadakan li'an, disaksikan oleh saksi dan disaksikan oleh hakim, maka wanita yang sudah dili'an haram baginya dinikahi kembali selama-lamanya, dan tidak bisa nikah lagi kalau orang li'an ya. Kalau orang talak 3 masih bisa nikah, syaratnya tadi ya, sudah nikah sama orang lain, terus sudah berhubungan dengan orang lain, terus dicerai. Tapi kalau orang li'an sudah tidak bisa lagi selama-lamanya sampai dia meninggal. Itu yang 15. Yang ke-16, dalam keadaan ihram, baik haji maupun umroh ya. Jadi selama ihram, aspek kehalalannya tidak boleh, dia dalam keadaan haram. 17, wanita yang ada dalam keadaan janda tetapi masih kecil, ia tidak boleh dinikahi kecuali setelah ia mencapai usia balik. Makanya dari kan kita sampaikan janda balik kan, karena ada janda yang belum balik. Nah, janda yang belum balik itu tidak boleh dinikahi sampai dia balik dulu, sampai dia sudah paham mau dinikahi, baru setelah itu izin, setelah itu dinikahkan. 18, anak yatim yang masih kecil, dia ada anak yatim perempuan gitu ya, tidak boleh dinikahi ya. Ia tidak boleh dinikahi kecuali apa? Telah mencapai usia balik. Usia balik baru boleh dinikahi ya. Kalau anak kecil, anak perempuan kecil belum balik, punya ayah, punya ibu, punya wali, boleh dinikahi enggak? Boleh dalam Islam ya, boleh. Contohnya siapa? Ibunda Aisyah kan, Ibunda Aisyah dalam satu riwayat usia 6 tahun sudah dilamar sama Rasulullah ya, walaupun belum belum bercampur ya, belum bercampur ya. Tapi ini menjadikan kita paham bahwa apa? Bahwa yang penting ada walinya. Kalau belum ada walinya, tunggu dulu balik gitu ya. 19 yang terakhir, seseorang di antara istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri Rasulullah tidak boleh dinikahi ya, baik dari kalangan yang telah wafat suaminya maupun yang telah disetubuhi, karena bagaimanapun mereka adalah ibu kaum mukminin ya, ummahatul mukminin ya. Dan yang 19 ini tidak ada di zaman kita ya, karena ummahatul mukminin semuanya sudah dan telah wafat ya. Nah, ini apa? Ini faktor atau aspek kehalalan. Ini yang harus diperhatikan oleh para ikhwan ya, berarti ya. Lihat dulu 19 ini ada enggak. Kalau 19 ini ada, sudah enggak usah berharap lebih-lebih ya, sudah cari yang lain saja. Wanita di dunia ini kan banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak ada, berarti Anda masih punya peluang. Kalau masih ada peluang, lihat aspek keduanya, kata Imam Al-Ghazali, yaitu aspek sifat-sifat baik dalam kehidupannya ya. Lah, aspek sifat-sifat ini yang perlu diperhatikan 8. Ini para akhwat juga harus memantaskan diri ya. 8 ini. 8 itu apa saja? Yang pertama adalah agamanya ya. Dilihat dulu agamanya baik atau tidak ya. Pertama agama gitu ya.
Karena sekali lagi bahwa ketika seorang itu timpang suami istri masalah agama itu nanti masih urusannya panjang. Ya, maka carilah yang pertama sekufu dalam masalah agama. Ya. Kalau kita adalah orang yang baru berusaha untuk ngaji, memulai belajar, ya, alangkah lebih baiknya cari seorang istri yang sudah solihah yang juga berusaha terus belajar. Dikhawatirkan juga kalau Anda baru saja belajar terus pingin istri yang hafidhoh, yang mungkin bersanad misalnya begitu, jomplang nanti, ya, jomplang. Yang sekufu saja, yang sekufu, gitu ya, yang sekufu. Yang penting agamanya baik, gitu ya. Nah ini yang pertama, ya, yang pertama. Wanita yang agamanya rusak atau agamanya tidak baik itu nanti bahaya. Karena apa? Bisa menghabiskan harta suaminya atau bisa mengumbar kehormatan suaminya dan lain sebagainya, berbahaya. Makanya harus cari wanita yang baik agamanya yang pertama, ya. Dan dia akan menjadi penolong juga untuk suaminya lebih baik, ya. Istri yang baik agamanya dia akan memotivasi suaminya untuk baik. Ketika dia dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan futur, dia akan menyemangati untuk kembali bersemangat, gitu ya. Yang kedua, akhlaknya, ya, akhlaknya. Akhlak ini kata Imam Al-Ghazali merupakan imad, merupakan pondasi penting, ya. Dalam agama itu yang penting adalah akhlaknya, ya. Makanya Imam Al-Ghazali itu menyebutkan satu perkataan yang biasa disebutkan oleh orang-orang Arab, ya. Jadi orang-orang Arab itu selalu mengatakan jangan kalian menikahi 6 jenis wanita, ya. Yang 6-6-nya ini tidak berakhlak semua. Yang pertama jenisnya apa? Al-annanah, ya. Al-annanah. Apa itu al-annanah? Ya. Al-annanah itu wanita yang selalu mengeluh, ya. Jadi dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Makanya saya sering ingatkan, ya, jadi orang jangan gampang mengeluh. Karena sifat mengeluh itu sifat yang sangat dibenci Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yardha biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyattakhid rabban siwa'i." Barang siapa yang tidak sabar atas musibah, tidak ridho atas takdir ketentuan, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain diriku, kata Allah. Carilah Tuhan lain selain diriku. Allah saja tidak mau jadi Tuhannya sama orang yang gampang ngeluh itu, ya. Makanya apa? Jangan jadi wanita yang punya karakter gampang ngeluh. Ini tidak disukai oleh para salaf, ya. Al-annanah 6, ya. Yang kedua al-mannanah. Al-mannanah itu wanita yang jika ia memberi sesuatu kepada suaminya, ya, ia selalu berkata, aku bekerja ini itu untukmu loh mas, ya. Jadi tipe penjilat, wanita penjilat. Jadi apa-apa itu, ya, dia ingin ada sesuatu yang kembali untuknya. Melakukan sesuatu itu ada harganya, gitu loh, ya. Al-mannanah ini juga akhlak nggak baik, ini harus dihindari. Yang ketiga adalah al-hannanah. Al-annanah, al-mannanah, al-hannanah. Al-hannanah ini apa? Wanita yang hatinya condong kepada laki-laki lain. Astagfirullah, ya. Ya. Hannanah itu baik. Hannan itu kan baik kan. Tapi kalau hannanah itu baiknya keterlaluan. Sama suami orang baik, gitu ya. Sama mantan suami baik, ini bahaya, ya. Atau dia lebih condong kepada anak suaminya yang lama, anaknya sendiri sama suami yang ini tidak condong. Nah ini perkara yang harus dihindari juga untuk para wanita. Terus yang keempat al-haddaqah. Adalah wanita haddaqah, adalah wanita yang suka memandang sesuatu secara berlebihan, sehingga ia
membebani suaminya untuk akhirnya membeli sesuatu tersebut. Ya, ini wanita yang model bagaimana ini ya? Jadi melihat apa pingin ini, pinginan lah ya, wanita pinginan, sehingga suaminya itu kepikiran, ya, karena istrinya pingin ini pingin itu, padahal dia tidak cukup mampu untuk membelikannya. Ya, kalau mampu tidak ada masalah, tapi kadangkala seorang istri itu harus melihat kemampuan suaminya. Ya. Terus selanjutnya adalah al-barraqah. Al-barraqah. Apa itu al-barraqah? Al-barraqah adalah, kata Imam Al-Ghazali, mengandung dua makna. Makna pertama, wanita yang sepanjang harinya dandan terus. Ya, agar wajahnya selalu bersinar gitu ya, ya glowing gitu ya. Wanita yang setiap hari kerjaannya cuma skincare terus ya. Pengertian kedua kata Imam Al-Ghazali adalah wanita yang suka mengeluhkan makanannya ya. Jadi ngeluh ya, makanannya nggak enak, ngeluh, gampang ngeluh soal makanan. Jadi bisa berarti dua itu kata Imam Al-Ghazali. Dan yang terakhir adalah asyaddaqah. Asyaddaqah, shin, pakai shin ya, asyaddaqah. Wanita yang banyak bicara. Wanita yang banyak bicara ya. Kata Rasulullah, innallaha ta'ala yabghudu as-sarsarin al-mutasyaddiqin. Allah murka kepada wanita yang cerewet, yang mutasyaddiqin. Mutasyaddiqin itu apa? Ya. Mutasyaddiqin itu bermulut besar. Jadi banyak ngomongnya gitu ya. Ya, banyak ngomong pada hal-hal cerewet yang mengedukasi itu tidak apa-apa sebenarnya. Cerewet kepada anak, ngajari kosakata yang baik itu baik. Tapi kalau terlalu cerewet sehingga membebani suami itu tidak baik ya. Jadi harus pintar-pintar juga menjaga lisan. Dan para suami juga harus paham bahwa memang cerewet itu adalah kecerdasan wanita ya. Jadi wanita itu secara ilmu komunikasi lebih cerdas daripada laki-laki dalam masalah linguistik ya. Makanya kalau nanti Anda yang belum menikah, Anda mendapatkan seorang istri yang setiap malam bercerita dengan cerita yang sama yang sudah dia ulang-ulangi selama sepekan, bersabarlah ya, karena memang para wanita ini memang punya kecerdasan linguistik lebih besar ya. Sehari dia harus menghabiskan 16.000 kosakata hadir ya. Nah, kalau malam harinya ceritanya itu saja sudah ya, anggukkan kepala sambil terpejam, terus katakan Masya Allah, Allahu Akbar, La ilaha illallah ya, dan berpikirlah positif bahwa dia sedang menghabiskan kuota hariannya ya, karena kuota hariannya belum habis, jatahnya 16.000 akhi ya, jadi banyak ya. Nah ini yang kedua ya, akhlak harus dijaga. Yang ketiga adalah kecantikan. Kecantikan ya, faktor yang ketiga, lihat cantikannya. Lah kecantikan ini tidak ada ukurannya ya, tidak ada ukurannya. Ini kan ya, setiap kita punya selera sendiri-sendiri ya. Maka menikahi wanita itu harus wanita yang cantik. Dan cantik versi saya berbeda dengan cantik versi Akhuna ini ya. Maka yang penting cocok dulu. Makanya tadi ketika sudah masuk CV, masuk apa? CV, masuk biodata, sudah cocok, lihat fotonya. Fotonya cocok ya. Nanti kecocokan finalnya ada di Nador. Ini filter atau enggak kan kelihatan nanti gini, filter. Wah, ternyata diedit sudah 32 kali gitu ya. Ya, misalnya begitu, nanti kelihatan Mas Nador. Makanya ada proses Nador kan, untuk mengetahui yang aslinya. Ya, faktor kecantikan ini perlu hadirin. Ya, dan para wanita juga harus memperindah dirinya, gitu ya. Ya, sekali lagi bahwa wanita dan laki-laki itu diciptakan Allah berpasang-pasangan. Jadi jangan Anda
mendefinisi para wanita ini ya, jangan mendefinisikan cantik itu menggunakan definisi orang lain. Ukuran cantik itu bukan cantiknya orang lain. Cantik itu definisinya kita sendiri. Bagaimana kita merawat diri, bagaimana kita betul-betul mengusahakan bahwa diri kita ini diri yang menarik dan lain sebagainya ya. Jangan minder ngelihat, wah teman saya lebih cantik, saya nggak cantik. Kata siapa? Cantik itu kan fleksibel, tergantung orangnya yang lihat, gitu ya. Jadi yang ketiga adalah kecantikan, gitu ya. Kalau kata Imam Ahmad, nikahilah wanita itu karena cantiknya, baru agamanya. Ya, agar ketika kamu ngelihat dia nggak cantik, maka kamu menolak dia karena dia nggak cantik. Tapi kalau orang menikahi karena agamanya baru cantik, kalau dia ngelihat agamanya baik, terus dia apa? Dia menolak, dia melihat kok nggak cantik, berarti dia kan menolak agamanya, gitu ya. Jadi lihat dulu cantiknya, baru agamanya, gitu ya. Jadi kalau nggak cantik sudah, nanti dululah yang lain, gitu ya. Ya. Dan sekali lagi, cantik itu definisinya sendiri-sendiri, ya. Nggak bisa disamakan dan jangan menggunakan definisi orang lain dalam masalah cantik ini, ya. Selanjutnya, yang keempat adalah mahar yang ringan. Ini laki-laki ya, mahar yang ringan. Kalau yang jual-jual mahal tidak usah lah, cari yang lain saja, banyak yang lebih ringan gitu ya. Ya. Jadi hendaknya yang dijadikan mahar adalah sesuatu yang sederhana. Kata Rasulullah apa? Khairun nisa ahsanuhunna wujuhan wa arkhosuhunna muhura. Sebaik-baik wanita adalah yang paling cantik parasnya dan yang paling murah maharnya. Ya, maharnya misalnya seperangkat alat sholat, ya, dari pengungsian, gitu ya, dan satu buah Quran wakaf, gitu. Wakaf toko buku Arafah, wah sudah itu nggak modal sekali itu ya. Tapi tidak apa-apa, boleh, ya, boleh, tidak masalah, gitu ya, tidak masalah. Jangan yang mempersulit diri, ya. Oh, Ustaz, saya mau menikahi akhwat, maharnya surah Ar-Rahman, ya, masya Allah, ya. Tengah jalan nggak hafal, yang ulang, karena dia bilang surah Ar-Rahman. Lah kalau sudah hafal selesai, akad selesai, itu nanti repotnya kalau ternyata di tengah jalan nanti mereka berpisah, ya. Atau perempuannya minta khulu, gitu ya. Minta khulu kan harus mengembalikan mahar, repot itu ya. Jadi dia juga harus setoran hafalan ke suaminya kan, ya. Jangan yang repot-repot lah, mahar yang biasa saja, gitu ya. Yang biasa, yang penting murah dan yang umum, gitu ya, yang umum pada umumnya, gitu ya. Yassiru wala tu'assiru, kata Rasul. Permudah, jangan persulit. Permudah, jangan persulit, ya. Baik, selanjutnya, ya. Yang kelima, cari wanita yang subur dan dapat melahirkan. Kata Rasulullah apa? Alaikum bil waludil wadud. Nikahilah wanita yang banyak anak dan yang penyayang, ya. Kalau Anda tahu bahwa dia adalah wanita yang tidak bisa melahirkan, maka lebih baik cari yang melahirkan, ya. Begitu. Yang keenam, makanya penting ya, kemarin kita sebutkan yang kelima tadi, ya, wanita dan laki-laki yang hendak menikah bagus untuk sebelumnya mereka periksa dulu alat reproduksinya, ya. Ya, itu juga bagian dari persiapan menikah, gitu ya. Persiapan menikah. Sehingga kalau misalnya ada masalah bisa diobati terlebih dahulu. Seperti itu. Terus yang keenam adalah rekomendasinya Imam Al-Ghazali adalah wanita yang perawan, ya. Hendaknya wanita yang dinikahi adalah wanita yang perawan. Sahabat Jabir pernah ditanya sama Rasulullah, karena sahabat Jabir nikahin janda, ya. Rasulullah tanya, wahai Jabir, mengapa engkau tidak menikah dengan perawan yang engkau bisa bermain-main dengannya, gitu bahasanya Rasulullah, bisa bercumbu dengannya, mohon maaf ya. Itu kata sahabat Jabir, ya, sahabat Jabir menikahi janda itu juga karena ada alasannya, ya. Rasulullah merekomendasikan lebih kepada perawan itu juga ada alasannya. Nanti alasannya disebutkan Imam Al-Ghazali.
Tapi saya lanjutkan dulu hadis tadi. Sahabat Jabir menikah dengan janda itu karena masih punya adik-adik yang kecil. Ya, adik-adik yang kecil, ayahnya kan syahid ya, Abdullah bin Haram syahid, ibunya sudah tidak ada, sehingga dia menikahi janda dengan harapan istrinya itu nanti bisa ngopeni adik-adiknya, gitu loh. Ya, jadi ya karena ada tujuan tertentu. Lah, kata Imam Al-Ghazali, menikahi perawan itu 3 keuntungannya. Ya, jadi detail sekali Imam Al-Ghazali ini ya. Yang pertama, suaminya akan mencintainya, ya. Dan ia juga akan bersikap ramah kepada suaminya. Karena ini adalah suami pertama saya. Ini adalah istri pertama saya. Ya, itu keuntungan yang pertama. Jadi tabiatnya mereka kan baru saling mengenal, sehingga apa? Sehingga mereka akan saling mencintai. Yang kedua, keuntungan yang kedua, kecintaan seorang suami kepada istri yang masih perawan itu akan lebih sempurna. Kenapa? Karena tabiat umumnya manusia, dia akan menolak pasangan yang sudah pernah disentuh oleh orang lain. Ini tabiat umum ya, kecuali yang qanaah. Yang qanaah. Jadi tabiat umumnya, ketika seorang laki-laki itu melihat wanita yang sudah pernah disentuh oleh orang lain, dia akan kadar cintanya itu berbeda dengan wanita yang belum pernah disentuh sama orang lain. Itu keuntungan yang kedua, kecintaannya akan lebih sempurna. Dan yang ketiga, wanita yang perawan tidak akan merasa rindu pada suami pertamanya karena dia masih perawan. Kalau janda itu masih ada bayangan-bayangan, ya, bayangan-bayangan. Ini kata Imam Al-Ghazali begitu, ya. Kata Imam Al-Ghazali, kalau wanita yang janda itu masih ada bayangan suaminya yang dulu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Terus selanjutnya yang ketujuh adalah apa? Yang ketujuh adalah yang perlu diperhatikan adalah nasabnya. Ini dia dari keluarga yang taat atau dari keluarga yang baik-baik atau tidak, gitu ya. Dan ini diletakkan nomor 7, artinya tidak harus begitu, gitu ya. Kalau Anda menikahi seorang wanita yang memang nasabnya memang tidak baik, dia punya latar belakang keluarganya preman dan lain sebagainya, kalau tujuannya untuk menyelamatkan keimanannya juga tidak masalah, makanya diletakkan di akhir-akhir nomor 7, gitu ya. Tapi menikahi wanita dari keluarga yang berasal dari kalangan yang baik-baik itu lebih diprioritaskan, karena nanti dia akan dapat lingkungan yang baik, dapat mertua yang baik, ya, bisa support dakwah dia dan lain sebagainya, ya. Itu lebih diprioritaskan. Tapi jangan sampai kita melihat ada saudara kita nikahi seorang wanita yang backgroundnya buruk, nasabnya buruk, terus kita akhirnya kita vonis dia begini dan begitu. Jangan, hadir, ya, karena memang sudah jodohnya itu, dan mungkin dia punya satu tujuan yang mulia, ya. Yang kedelapan, ya, yang kedelapan ini juga cukup penting. Imam Ghazali mengatakan, carilah wanita yang bukan saudara dekat kita, ya. Jadi bukan dari saudara atau kerabat dekat, misalnya nikahin sepupu, ya. Kata Rasulullah, Pak, latan kihu al-qarabah al-qaribah, latan kihul qarabah al-qaribah fa innal walad yukhlaqu dawiyan. Janganlah kalian nikahi wanita yang masih saudara dekat, karena anak akan lahir dalam keadaan lemah. Jadi kalau sama-sama gennya sama itu biasanya keturunannya lemah, tapi kalau bertemu dengan gen yang lain lebih kuat, ya, lebih kuat. Tapi saya pernah nemukan, saya ngisi di satu masjid di kota Solo ini, ada seorang ikhwan, ya, mahasiswa, jaga di masjid itu marbot. Mohon maaf ya, dia itu punya rambut keribu itu ya, brekele itu ya. Wah, rambut antum bikin begini. Enggak Ustaz, ini murni katanya. Terus ngobrol, selesai kajian, gimana akhi, antum sudah siap nikah? Saya bilang begitu, ya. Iya Ustaz, tapi syaratnya satu Ustaz. Apa syaratnya? Saya pikir dia nyari akhwat yang rambutnya lurus gitu ya, biar memperbaiki keturunan. Syaratnya satu Ustaz, saya nyari akhwat yang keribu juga sama saya, kayak saya Ustaz. Wah, menarik antum. Apa alasan antum? Ya, melestarikan melestarikan ini katanya, ya, melestarikan ciptaan Allah katanya. Ya Allah, saya bilang
Ya orang kan sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Ya. Nah, tujuannya menikahi yang bukan saudara dekat itu agar tadi ya, agar generasi kaum muslimin ini menjadi generasi yang lahir dalam keadaan kuat ya, dalam keadaan kuat. Bukankah satu pohon yang dikawinkan dengan pohon yang sejenis dengan beda sifat itu menjadikan dia akan tumbuh pohon yang lebih baik dan lebih kuat, seperti itu ya. Nah, itu hadirin dimuliakan Allah, hal-hal yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ya, jadi seorang ayah atau seorang ibu, seorang wali juga harus mempelajari ilmu ini agar agar kasih sayang kepada putranya, putrinya itu tetap berlangsung. Karena Rasulullah SAW, man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qati'a rahimaha. Kata Rasulullah, barang siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan seorang yang fasik, salah milih jodoh gitu ya, nggak merhatikan ilmunya, kata Rasulullah sama saja dia telah memotong kasih sayangnya kepada anaknya. Ya. Jadi walaupun tetap sayang kepada anaknya, tapi kalau dinikahkan dengan orang fasik itu pada hakikatnya dia sebenarnya tidak berkasih sayang kepada anaknya. Nah, ini rambu-rambu memilih pasangan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ya, cukup panjang sebenarnya kalau dijabarkan lebih luas, tapi setidaknya memberikan gambaran kita bagi calon suami. Maka perhatikan tadi kriterianya, bagi calon istri maka sudah sepantasnya kita memantaskan diri kita menjadi lebih solihah, lebih berakhlak, lebih cantik dan lebih yang lainnya. Bagi ayah, maka Anda sudah tahu cara bagaimana memilihkan suami untuk putri Anda. Bagi ibu juga ini bagian ilmu bagaimana mencetak generasi setelah kita ini, generasi yang solihah, berakhlak karimah dan taat kepada agama Allah, sehingga harapannya ketika kita mempelajari ilmu soal munakahat ini menjadikan kita sama-sama punya motivasi yang sama, yaitu yaitu melahirkan generasi yang tangguh di masa depan untuk perjuangan Islam dan kaum muslimin di masa mendatang. Barakallahu fikum. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya dan antum semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada materi-materi selanjutnya pekan atau pertemuan depan. Barakallahu fikum. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.